Welcome back to my channel. Hai guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tian. Salam kebajikan, merdeka. Guys, kita akan lanjutin sesuai dengan janji saya di video sebelumnya. Kita akan kaji secara hukum bedah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, yang lalu saya janji kita akan bahas bab 5, yakni informasi yang dikecualikan. Nah, bab ini cukup penting karena kadang-kadang pemohon informasi, masyarakat informasi kita, kadang-kadang ini jadi pertanyaan besar, big question. Kok masih ada sih yang dikecualikan? Katanya keterbukaan. Kok tetap dibatasi? Yaitu ada pengecualiannya guys. Jadi supaya kita paham kenapa yang dikecualikan dan apa saja yang dikecualikan. Ya, oke. Kita akan masuk di bab 5 informasi yang dikecualikan di pasal 17. Ya. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali nih. Mulai kita masuk yang dikecualikannya. Yang A adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik ini kalau diberikan kepada informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Jadi masih belum ada putusan ya guys, masih dalam proses penegakan hukum. Kemudian proses penegakan hukum itu yang seperti apa? Yang pertama, menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Yang kedua, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. Nah, ini yang dikecualikan ya. Yang keempat, membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakan hukum atau keluarganya dan atau yang kelima, membahayakan keamanan peralatan sarana dan atau prasarana penegak hukum. Nah, itu hal-hal yang mungkin itu akan sedikit masyarakat informasi ya kalau gitu nggak semuanya dibuka. Nah, ini ada pengecualiannya. Yang B, apalagi nih yang dikecualikan nih, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini informasi publik yang masih dikecualikan. Yang C, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran, dan evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. Nah, ini jadi data intelijen bukan bagian dari informasi publik, tetapi bagian dari informasi yang dikecualikan. Ya, oke. Yang kedua, dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi teknik, taktik berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. Kemudian, yang ketiga, jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. Yang keempat, gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer. Nah, itu termasuk informasi yang dikecualikan. Yang kelima, data perkiraan kemampuan militer dalam pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia dan atau data terkait
kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia. Nah, kemudian yang keenam yang termasuk informasi yang dikecualikan adalah sistem persandian negara, dan atau yang ketujuh sistem intelijen negara. Yang D, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Wah, kalau dibuka ancamannya buat negara dong, kalau gitu rugi dong negara kita. Nah, ini kenapa harus dikecualikan? Undang-undang sudah membatasinya, guys. Ya. Don't worry. Kemudian yang D, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Terus yang E, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Rencana awal pembelian atau penjualan mata uang nasional atau asing, saham, dan aset vital milik negara. Nah, itu dikecualikan. Kemudian yang kedua, rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan. Terus yang ketiga, rencana awal perubahan suku bunga, bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, dan atau pendapatan negara lainnya. Yang keempat, rencana awal penjualan dan atau pembelian tanah atau properti. Kelima, rencana awal investasi asing. Keenam, proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. Nah, yang ketujuh, guys, hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. Nah, ini juga nggak boleh, dikecualikan. Kemudian yang F, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Nah, ini antara Indonesia dengan negara lain. Ya. Ini antara G to G, government to government. Oke. Yang pertama, yang nggak boleh nih terkait kepentingan luar negeri, posisi daya tawar, strategi yang akan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional. Nggak boleh tuh, masih informasi yang dikecualikan. Kemudian selanjutnya nomor 2, yang kedua adalah korespondensi diplomatik antar negara. Yang ketiga, sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional dan atau perlindungan dan atau pengamanan infrastruktur, strategi Indonesia dan luar negeri. Kemudian poin G, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Nah, kemudian yang H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Nah, ini juga nih, pada saat dipublikasikan informasi terkait pasien yang positif COVID-19, itu hanya identitas jenis kelamin, usia, dan wilayahnya dari mana. Ya, tidak spesifik, RT sekian ini, sekian jalan ini, atas nama misalnya Harihara. Oh jangan ya, sehat-sehat semuanya. Sorry guys. Nah itu nggak boleh ya. Termasuk riwayat yang tidak boleh itu. Kemudian kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Nggak boleh tuh, privat. Ya. Jadi guys, undang-undang ini luar biasa guys. Dia menjamin keterbukaan informasi publik, tapi dia juga menjamin hak-hak privat seseorang. Ya. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Keempat, hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Dan atau 5, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan atau satuan pendidikan informal. Nah, itu nggak boleh dibuka. Kemudian poin I, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Jadi ini harus ada keputusan pengadilan juga atau keputusan Komisi Informasi, baru dia boleh dibuka menjadi informasi yang tidak dikecualikan. Selama dia belum dibuka, ya informasi tersebut informasi yang dikecualikan. Poin J yang terakhir di pasal 17 ini adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau secara undang-undang lain ada yang bilang tidak boleh, ya secara terintegrasi dia tidak boleh juga termasuk dalam undang-undang keterbukaan informasi publik gitu. Termasuk jadi informasi yang dikecualikan. Oke guys, kita masuk di pasal 18.
Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut. Nah, kadang-kadang nih kita kadang-kadang suka, ini maksudnya ini bukan saya bilang ini gray area ya. Ini gara-gara baju saya pakai baju gray, abu-abu, bukan. Tapi kadang-kadang kita ini masyarakat informasi kadang-kadang berpikir ini kayaknya ini dikecualikan. Ini kayaknya dibuka. Nah, ini ada yang sedikit agak membuat kita ragu kalau kita belum baca undang-undang. Tapi kalau kita sudah kaji, kita sudah baca, mungkin kita akan lebih dapat resistance, pencerahannya. Oke, di pasal 18, tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut. Yang A, putusan badan peradilan. B, ketetapan keputusan peraturan surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain baik yang tidak berlaku, mengikat maupun merugikan ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegakan hukum. Yang C, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, jadi SP3, surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan, itu bukan informasi yang dikecualikan. Itu informasi yang harus dibuka. Buka guys. Ini negara demokrasi, negara hukum guys. Alam kita reformasi guys. Kemudian yang D, rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum. Jangan karena itu lembaga penegak hukum seolah, ini kayaknya nggak mungkin nih, ya. TNI, Polri, siapa yang berani? Enggak guys. Kita ini negara demokrasi, ya. Panglima tertingginya adalah presiden. TNI, Polri juga harus tunduk pada undang-undang. Ini negara hukum. Jadi tidak karena dia punya organisasi militer kemudian tidak melaporkan sesuai dengan undang-undang tertentu. Enggak guys. Semua pasca reformasi TNI, Polri itu sudah tunduk pada hukum negara, hukum positif, dan tidak akan ada lagi itu kekerasan-kekerasan. Mudah-mudahan ya guys. Kemudian kita juga akan lihat poin berikutnya itu di poin F, laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi dan atau informasi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Nah, ini jangan sampai uang hasil korupsi dikembalikan oleh koruptor, dikorupsi lagi. Nah, ini nggak boleh. Harus dilaporkan, dan itu adalah bagian dari informasi publik. Ingat loh, bukan informasi yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf D dan huruf H antara lain adalah A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Jadi kalau misalnya ada wasiat memberikan satu pulau untuk Hariara Huta Barat. Nah, tapi di bawahnya dibuat wasiat ini boleh diumumkan atau boleh diketahui banyak orang. Nah, boleh dibuka. Kalau enggak, cukup saya aja yang tahu guys. Dapat satu pulau guys, nggak tahu pulau di mana guys. Oke guys. Yang B, mengungkapkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pengungkapan yang berkaitan dengan posisi-posisi seseorang. Jadi kalau Hariara ini mau dilantik sebagai menteri, iya karena dia itu begini, begono, ya. Jadi posisi saya itu ketika menjabat sebagai menteri itu dipersoalkan lah gitu. Ya, ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Kemudian yang poin yang ketiga adalah dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan atau pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan atau undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf I, dan huruf J. Kemudian yang keempat, pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada presiden. Jauh juga ya, sampai ke presiden ngizinin. Kemudian selanjutnya, permintaan izin bagaimana dimaksudkan pada ayat 3, ayat 4 untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan permintaan izin
diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, ayat 5 diberikan kepada Presiden, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. Kemudian yang ketujuh guys, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Jadi, Presiden bisa menerima atau menolak. Ya, jadi Presiden dapat menolak. Jadi nggak harus menolak, dapat juga menerima. Jadi Presiden dapat menolak atau permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Oke guys, kita masuk di pasal 19. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ya, atau kita biasa dengar dalam video-video kita, PPID, ya. Ini kalau masyarakat informasi yang memang mau belajar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memang istilah PPID itu harus biasa di kuping kita, ya. PPID. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana masuk pada pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Jadi kita tadi sudah bahas di pasal 17, ya. Di pasal 17 tadi sudah kita bahas. Jadi kalau ada informasi yang dikecualikan, itu ada namanya tadi uji konsekuensi, ya. Harus diuji dulu dengan seksama dan ketelitiannya, ya. Ya. Saya ulangi nih, bab penting banget nih. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebenarnya dimaksudkan dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Jadi nggak bisa nih misalnya kita PPID, ya. Ini ada badan publik, kemudian ada PPID di dalamnya. Biar nggak usah dibuka, dikecualikan. Nah, ini nanti masyarakat pemohon informasi itu bisa mengajukan keberatan. Itu akan ada di bab berikutnya, ya. Oke guys, di pasal 20 yang terakhir di bab 5 ini, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, huruf A, B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F tidak bersifat permanen. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dalam peraturan pemerintah. Oke guys, ini mungkin yang kita sampaikan di bab 5. Nanti kita akan bahas di bab 6, tapi jangan lupa guys, like and subscribe supaya kita bisa melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Sampai ketemu dengan saya di bab 6 tentang mekanisme memperoleh informasi. Nah, ini bab yang cukup penting untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi publik dari badan publik. Kita buktikan guys, apakah kita mampu mendapatkan informasinya, namun dengan membahasnya terlebih dahulu dalam peraturan-peraturan yang ada di bab 6 Undang-Undang 14 tahun 2008, mekanisme memperoleh informasi. Oke, bye-bye.